Al-Quran adalah kitab suci umat muslim yang turun kurang lebih 1400 tahun yang lalu. Lantas, dengan kurun waktu yang sangat lama tersebut, apakah Al-Quran masih menjaga keasliannya? Apakah isinya tidak berubah? Menariknya, di sebuah masjid di Yaman telah ditemukan manuskrip atau lembaran Al-Quran tertua yang isinya sama dengan Al-Quran yang sekarang. Akan tetapi, ada beberapa bekas kata yang dihapus dan ditambahkan. Berarti Al-Quran itu diubah-ubah ya? Menarik. Mari kita bahas. Halo teman-teman, ketemu lagi. Di momen yang spesial ini, kita akan membahas tentang Al-Quran. Untuk menghindari kesalahpahaman, tonton video ini sampai selesai ya. Manuskrip atau lembaran yang ditemukan di Masjid Yaman yang kita bahas di awal tadi adalah manuskrip Son'a. Pada tahun 1971, ditemukan 12.000 gulungan di Masjid Son'a. Dari 12.000 gulungan tersebut, terdapat 926 mushaf. Di antaranya ada yang hampir lengkap dan beberapa yang lainnya hilang. Yang menjadikan manuskrip ini terkenal adalah salah satu manuskrip dari 926 mushaf tersebut, yang disebut dengan manuskrip Son'a C1. Manuskrip ini ditulis pada lembaran palimpsest, jenis material yang bisa dihapus dan ditulis ulang. Lantas, apa masalahnya? Jadi setelah diteliti, dalam manuskrip C1 ini ada kata yang dihapus dan ditambahkan di dalamnya. Berarti Al-Quran itu berubah-ubah ya? Jawabannya adalah tidak. Jadi, ada 3 aspek yang meyakinkan saya akan hal itu. Yang pertama, logika sederhana. Dari 926 mushaf yang ditemukan, 100% sama dan identik dengan Al-Quran kita saat ini. Hanya satu yang berbeda, yaitu manuskrip C1 yang ditulis dalam lembaran palimpsest. Pertanyaannya adalah, apakah betul kalau kita bilang C1 itu benar dan yang 925 lainnya itu salah? Masa iya dari 925 yang benar itu dikalahkan oleh satu yang salah? Perlu dicatat, sebetulnya C1 ini tidaklah salah. Isi dari C1 ini sebetulnya semua sama dan 100% identik dengan Al-Quran kita saat ini. Yang jadi acuan ketidaksamaannya adalah kata yang dihapus sebelumnya, yang memunculkan pemikiran bahwa Al-Quran itu berubah-ubah. Oke, kita bisa memisalkan ini dengan kamu yang memiliki karya ilmiah, kemudian kamu mencetaknya 100 buku. 99 diantaranya benar, dan 1 diantaranya salah cetak, kemudian direvisi ataupun dibetulkan. Apakah benar jika dibilang 99 bukumu dengan cetakan yang benar itu salah, dan 1 buku yang dikoreksi tadi benar? Bukankah harusnya sesuatu yang dikoreksi itu sesuatu yang salah, bukan? Logika berikutnya, kita tahu C1 ini memakai lembaran palimpsest yang bisa dihapus dan dibenahi. Pertanyaannya, apakah iya kamu mau mewariskan ilmu dari generasi ke generasi kemudian menuliskannya pada bahan yang bisa diubah-ubah atau dihapus? Harusnya kamu menggunakan bahan yang kokoh dan kuat yang bisa menjaganya, bukan? Kecuali kalau ada maksud lain dari penggunaan bahan tersebut. Contohnya, untuk belajar. Dan manuskrip C1 ini mengarah ke hal tersebut, yaitu untuk belajar. Sebagai contoh, surat At-Taubah di C1 ini dituliskan menggunakan Bismillah, kemudian dikoreksi oleh seseorang dengan kata La taqul Bismillah, yang berarti jangan baca Bismillah. Kedua, tradisi Islam. Jadi, di dalam tradisi pembelajaran Islam terdahulu, Al-Quran lebih menekankan penyampaian secara lisan dari generasi ke generasi, bukan dengan gulungan ataupun mushaf. Metode mempelajari Al-Quran lewat tulisan muncul agar mempermudahkan untuk menghafalnya. Jadi bisa disimpulkan, Al-Quran tidak akan pernah hilang karena banyak yang menghafalkannya. Selanjutnya, dalam mempelajari Al-Quran, terdapat autentikasi atau penyahihan atau pembenaran dengan mutu yang tinggi dan ketat, sehingga rantai narasi yang sampai ke kita jelas. Jadi yang mempelajari Al-Quran itu jelas orang-orangnya, memiliki sifat yang baik,
terpercaya, dan jujur, serta memiliki saksi yang membenarkan, yang saksinya ini juga memiliki sifat-sifat yang sama dengan yang mempelajari Al-Quran tersebut. Jadi dalam kondisi ini, maka akan ada orang-orang yang menyampaikan kata per kata ataupun teks per teks yang sama persis dan tidak mungkin berbeda dari generasi pertama sampai sekarang. Ilmu-ilmu tersebut dalam Islam disebut ilmu rijal dan tawatur. Perlu diingat, kitab suci yang bisa dihafal oleh jutaan pemeluknya hanyalah Al-Quran. Jadi, apabila mushaf-mushaf itu dimusnahkan, maka Al-Quran masih terjaga dan bisa dicetak ulang sebanyak mungkin sampai hari akhir datang. Berikutnya, yang ketiga adalah penelitian. Karena penemuan C1 yang menghebohkan tersebut, akhirnya ilmuwan Yaman Al-Qadi Ismail bin Aqwa, ketua penanggung jawab warisan Yaman, melakukan penelitian. Beliau membentuk tim, meminta bantuan peneliti non-muslim dari Jerman. Mereka adalah Gerd Puin, Gregor Suller, dan Ursula Dribbles. Gerd Puin dalam penelitiannya menyatakan bahwa teks Al-Quran tidak stabil, dan Al-Quran merupakan kitab suci yang mendahului Islam, alias kitab Al-Quran lebih dulu muncul sebelum Islam. Hal tersebut langsung dibantah oleh peneliti yang lain, Gregor Suller, yang langsung mengirim surat kepada Al-Qadi Ismail yang isinya, "Saya tidak menemukan perbedaan apapun jika dibandingkan dengan Al-Quran kontemporer zaman sekarang." Hal tersebut diperkuat dengan peneliti ketiga, yaitu Ursula Dribbles, yang menyatakan bahwa terkait desas-desus yang bertentangan harus dikatakan dengan tegas dan tidak terbantahkan bahwa tidak ditemukan variasi teks dalam fragmen-fragmen Al-Quran dari Masjid Agung Son'a. Setelah itu, Gerd Puin pada akhirnya memberikan laporan baru ke Al-Qadi Ismail guna membersihkan nama baiknya dan menarik pernyataan sebelumnya, yang isinya, mushaf-mushaf Son'a tidak berbeda dengan mushaf-mushaf lain di museum-museum seluruh dunia. Dari tiga data di ataslah saya bisa menyatakan dengan tegas bahwa Al-Quran Son'a dan Al-Quran yang ada di seluruh dunia ini tidak ada yang berubah, semua sama dan 100% otentik dari zaman awal turunnya sampai sekarang. Hal ini menjadikan firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat 9 terbukti kebenarannya, dan menegaskan bahwa Al-Quran itu benar-benar kalam Tuhan yang terjaga sampai hari akhir datang. Wallahu a'lam bishawab.